Yang saya hormati Ibu Lala sebagai mata pengampu kuliah manajemen paroki pada hari ini dan teman-teman yang hadir di sini semuanya. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Priscilia Floranera Pakupesa sebagai moderator. Saya pembawa materi, Patricia Maria. Saya Jessica Putri. Mariani. Oke, baiklah. Kelompok kami akan mempresentasikan yang bergaris besar. Yang bab 1 itu wilayah gerejani dan perkembangannya. Yang bab kedua itu hidup bergereja dalam konteks Indonesia saat ini. Oke, kalau begitu izinkan kelompok kami untuk memulai presentasi pada hari ini. Bab 1 itu membahas wilayah gerejani dan perkembangannya. Dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Aurentinus Domicus atau dekrit tentang tugas kegembalaan para uskup dalam gereja pasal 2 ditegaskan bahwa di dalam gereja Kristus ini Paus Roma sebagai pengganti Petrus yang dipercayakan Kristus memelihara domba dan anak dombanya, akan tetapi juga para uskup diangkat oleh Roh Kudus dan menggantikan tempat para rasul sebagai gembala jiwa-jiwa bersama dengan Paus, dan di bawah kekuasaan mereka diutus untuk memainkan karya abdi Kristus gembala yang kekal. Untuk memahami Kristus Domicus, Konsili Vatikan kedua menonjolkan roh yang menebus di mana dia mau, khususnya dari setiap hati umat. Buahnya adalah konstitusi dogmatis Lumen Gentium yang perlu dijadikan rujukan. Itu juga sebabnya mengapa kitab hukum gereja diubah pada 1983 dan kanon 205 selanjutnya menegaskan siapa anggota gereja yang secara penuh ada dalam persekutuan gereja Katolik di dunia ini, ialah mereka yang dipermandikan dan dalam organisasinya yang kelihatan dihubungkan dengan Kristus, yakni dengan ikatan-ikatan pengakuan iman, sakramen dan pemimpin gerejani. Dan gereja sesungguhnya bukanlah paroki melainkan keuskupan yang dipimpin uskup, yakni pengganti para rasul. Para rasul adalah pewaris utama panggilan Kristus untuk kepemimpinan gereja. Hal itu menimbulkan implikasi bahwa master paroki dan manajemen harus merujuk pada kepemimpinan uskup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kepemimpinan uskup setempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan pergantian uskup adalah bagian hakiki. Baik, saya akan melanjutkan. Keuskupan ialah persekutuan dengan dan di bawah wewenang Paus Uskup yang memelihara gereja partikular, yaitu himpunan gereja-gereja lokal yang memiliki suatu tradisi liturgis, teologis, dan kanonik tertentu, dan memperhatikan juga situasi masyarakat manusia yang dewasa dan mengarah kepada penataan masyarakat manusia yang dewasa tersebut. Hanya uskup saja yang berhak untuk mendirikan dan meniadakan atau mengubah paroki setelah mendengar saran Dewan Iman seperti ditegaskan Kitab Hukum Gereja Kanon 515 Pasal 2. Jadi paroki tidak berdiri sendiri, paroki ada dalam satu kesatuan dengan gereja universal paroki. Dan paroki juga ialah jemaat tertentu kaum beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam gereja partikular yang mereksa pastoralnya di bawah uskup diosesan dan dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri. Yang kedua ada organisasi gereja Katolik. Diketahui bahwa terdapat 2.946 katedral di dunia pada saat ini yang ditetapkan uskup bertempat tinggal di gereja lokal atau katedral yang mengontrol atau memimpin gereja-gereja lokal maupun paroki pada teori
teritorial geografis tertentu. Dalam memimpin gereja-gereja lokal atau paroki pada teori tersebut, hal ini Basilika Santo Yohanes Later pada posisi yang sama untuk mendapatkan beberapa sesungguhnya jumlah paroki sedunia, dan haruslah menambah jumlah paroki-paroki yaitu 219.583 dan jumlah gereja diosesan 2.946 ditambah dengan satu Basilika Yohanes Lateral berjumlah 1 sehingga jumlah seluruh paroki sedunia adalah 219.583 ditambah dengan 2.946 ditambah 1 dengan Basilika Yohanes Lateral, yaitu jumlah semuanya 222.530. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari tim saya, yaitu paroki sebagai sentrum komunitas. Teman-teman, kita ketahui bahwa ada hal yang unik dalam gereja Katolik, adalah bahwa setiap umat beriman Kristiani dapat mengikuti ibadah atau perayaan Ekaristi di 222.530 gereja lokal di dunia. Titik orang Katolik dapat beribadat dan merayakan perayaan Ekaristi di semua paroki yang dipersembahkan imam, uskup, dan paus. Hal itu sesuai dengan makna harafiah Katolik dari kata Yunani yaitu katolikos, yang berarti umum atau universal. Meski demikian, Kanon 518 mencatat hal yang berikut ini: pada umumnya paroki hendaknya bersifat teritorial, yakni mencakup semua orang beriman Kristiani wilayah tertentu, tetapi di mana dianggap bermanfaat hendaknya didirikan paroki personal yang ditentukan dasar ritus, bahasa, bangsa, kaum beriman Kristiani wilayah tertentu, dan juga atas dasar lain. Dalam praktiknya, Paus mengembalakan umat secara kolegial dalam kebersamaan dengan semua uskup pengganti para rasul di seluruh dunia. Sebagaimana digambarkan dalam diagram, para paus dan semua uskup itu bertanggung jawab atas pelaksanaan tri tugas gereja, yaitu nabi mengajar atau memberikan kesaksian, kemudian ada imam untuk menguduskan, dan raja memimpin melayani. Sementara itu, sebuah paroki pun dibagi-bagi lagi berdasarkan teritorial ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, yakni wilayah dan lingkungan pembagian tersebut, untuk memudahkan pelayanan pastoral agar efektif dan efisien dan mencapai tujuannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Saudari Jessica. Hidup menggereja dalam konteks Indonesia saat ini. Gereja mewartakan Injil kepada sesama makhluk, yaitu di Alkitab Markus bab 16 ayat 15, dan menerangi semua manusia dengan cahaya Kristus yang terpantul pada wilayah gereja. Di dalam Kristus merupakan sakramen, yaitu dalam alat kesatuan mesra dengan Allah dan persatuan seluruh umat manusia. Gereja Katolik Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai bagian dari gereja universal. Ditegaskan dalam Lumen Gentium 23, kesatuan kolgenia tampak juga dalam hubungan timbal baliknya antara tiap uskup dengan gereja partikular dan dengan seluruh gereja universal. Dalam konteks Indonesia ini, untuk konteks beriman Kristiani di Indonesia, umat beriman Kristiani terbagi dalam 37 uskupan yang dikelompokkan ke dalam 10 provinsi. 10 provinsi gerejani atau uskupan agung. Masing-masing uskupan dikepalai oleh seorang uskup. Para uskup menjalankan tugas uskupnya ini yang diterimanya melalui tabisan uskup sambil berbagi perhatian semua gereja dalam persekutuan dengan dan di bawah wewengan Paus.
Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Silahkan dari teman-teman semua, ada yang ingin bertanya, kami memberi 2 pertanyaan. Silakan. Oke, Jumal, Tata, mana Jumal? Dipersilakan. 2 jam. Baik. Yang direkam mereka jangan. Pertanyaannya, menurut masing-masing anggota kelompok, apa maksud isi kanon 205 dan berikan contoh? Oke, terima kasih Jumal. Kepada Tata dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana uskup saja yang dapat atau berhak untuk mendirikan atau meniadakan atau mengubah paroki setelah mendengar saran dari imam seperti ditegaskan di kitab hukum gereja. Syarat maksud itu syarat-syaratnya apa saja yang harus dimiliki paroki atau uskup agar dapat mengubah atau meniadakan suatu paroki. Ya. Untuk mengubah atau meniadakan suatu paroki. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Tata. Izinkan kelompok kami berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawaban kalian. Oke, baiklah. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Tata terlebih dahulu. Pertanyaannya tadi, syarat-syarat yang dimiliki paroki atau uskup untuk mengubah atau meniadakan sebuah paroki. Jadi dalam gereja Katolik ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Paroki atau wilayah gerejawi yang dikelola oleh seorang pastor paroki di bawah otoritas seorang uskup. Yang pertama itu ada kewenangan uskup. Uskup diosesan memiliki otoritas penuh dalam pengaturan dan pengelolaan paroki-paroki di dalam keuskupannya. Namun, tindakan mengubah atau meniadakan paroki harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pastoral umat. Syarat yang kedua, pertimbangan pastoral. Salah satu alasan utama untuk mengubah atau meniadakan paroki adalah kebutuhan pastoral. Misalnya, jika populasi umat di suatu paroki menurun drastis atau terjadi migrasi besar-besaran yang mengurangi jumlah umat yang dilayani. Ketiga, syaratnya yaitu konsultasi dengan dewan imam dan umat. Uskup perlu berkonsultasi dengan dewan umat, dewan imam atau dewan pastoral paroki serta umat setempat untuk mendengar masukan mereka. Konsultasi ini penting agar keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan umat. Kemudian ada evaluasi keuangan dan fasilitas. Uskup juga harus mempertimbangkan aspek keuangan dan kondisi fasilitas gereja. Jika paroki menghadapi kesulitan keuangan yang parah dan sulit dipertahankan, atau jika bangunan gereja sudah rusak parah dan membutuhkan biaya besar untuk perbaikan, ini bisa menjadi alasan untuk meniadakan paroki. Kemudian dilanjutkan.
Kemudian persetujuan dari tata suci atau jika diperlukan dalam kasus-kasus tertentu, terutama untuk paroki yang sangat besar atau bersejarah, uskup mungkin perlu meminta persetujuan dari tata suci atau Vatikan sebelum mengambil tindakan. Yang selanjutnya, pengambungan atau pemindahan. Jika paroki akan ditiadakan, biasanya akan diikuti dengan penggabungan dengan paroki terdekat atau pemindahan umat ke paroki lain. Ini dilakukan untuk memastikan agar umat tetap mendapatkan pelayanan rohani. Dan yang terakhir itu ada perubahan status kanonik. Paroki yang diubah atau ditiadakan perlu memiliki dokumentasi resmi yang memperbaharui statusnya dalam hukum kanonik. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau penghapusan status paroki tercatat dengan baik di dalam arsip gereja. Jadi kesimpulannya itu paroki itu bisa ditiadakan kan? Ya. Lalu contoh paroki yang udah ditiadakan tuh ada? Ada enggak paroki yang udah ditiadakan di Indonesia? Yang berhasil ditiadakan? Oh, dicabut gitu, tah. Iya kan tiada ada. Iya, apa cuma? Contoh paroki yang ditiadakan Iya, yang Indonesia yang sudah ditiadakan. Iya. Matikan dulu tuh, boy. Contohnya itu seperti ada di paroki di Keuskupan Agung Jakarta. Di wilayah metropolitan seperti Jakarta, ada beberapa kasus di mana paroki diubah statusnya atau digabungkan karena pengaturan wilayah kota yang berubah, perpindahan populasi, atau kebutuhan pengelolaan pastoral yang lebih efektif. Misalnya, paroki yang ditiadakan atau digabungkan menjadi stasi karena tidak lagi memiliki jumlah umat yang cukup untuk menjalankan kegiatan secara mandiri. Ya, baik. Apakah sudah jelas? Dah. Kasih tanya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Bima. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bima. Kan isi dari kitab hukum Kanun 205 kan mengatakan seorang umat Katolik dianggap berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Jika dia terhubung dengan Kristus, berarti dia ada persekutuan di dalam gereja melalui ikatan pengakuan iman atau melalui sakramen-sakramen. Sebentar. Atau melalui tata kepemimpinan gerejawi. Misalnya contohnya menurut kami yang sudah pernah saya lihat itu misalnya seorang Katolik yang dibaptis secara rutin. Jadi mereka tuh masih mengikuti, ada yang masih menghadiri misa tersebut karena mereka tuh udah dibaptis. Terus nanti tuh mereka tuh menerima sakramen lagi. Jadi artinya di situ tuh mereka tuh bersekutu dengan Kristus melalui gereja Katolik tersebut. Tapi kalau jika mereka menolak untuk mengakui otoritas kepausan atau tidak mengikuti misa atau menerima sakramen lainnya, berarti mereka tidak dianggap untuk bersekutu dalam gereja tersebut. Meskipun mereka sudah menghadiri misa tersebut, tapi mereka tetap tidak bisa bersekutu dengan Kristus.
menambahkan sedikit dari saudari Fabia. Dalam kanon 205 ini, hukum kanonik Gereja Katolik menyatakan bahwa semua anggota gereja, baik yang memiliki posisi kepemimpinan maupun umat biasa, memiliki tanggung jawabnya untuk saling mendukung dalam iman. Kanon ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi dalam misi gereja. Jadi isi kanon 205 ini kepemimpinan yang mengayomi pemimpin gereja harus memimpin dengan bijaksana dengan penuh kasih. Dan ada juga partisipasi umat. Semua anggota gereja dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan menggereja. Jadi contohnya itu di sini, ya contohnya seperti pastor dan umat. Seorang pastor yang mengajak umatnya untuk terlibat dalam perencanaan acara gereja seperti perayaan hari raya atau kegiatan sosial, menunjukkan bagaimana pemimpin dapat mendorong partisipasi umatnya. Bagaimana pada saudari Juma? Coba baca kembali kanon 205 dari BPK kalian. Terus menurut kata-kata kalian jangan tanggapan masing-masing. Ya kan kanon 205 kan yang di BPK kami kan kami ambil dari buku. Jadi yang di buku itu kanon 205 itu menjelaskan persekutuan gereja Katolik. Terus persekutuan gereja Katolik yang seperti apa? Ya itu contohnya tadi, misalnya yang menghadiri misa, terus karena mereka yang sudah dibaptis partisipasi dalam semua. Ya, jadi itu mereka terlibat Aktif serta mengikuti dalam hidup menggereja. Itu saudari Juma. Terus selanjutnya kanon 205 kan pasti ada paragrafnya kan. Nah, jadi yang mau saya tanyakan, kanon paragraf berapa yang dari kelompok ambil? Cak, buat kayak gitu ini tanya. Cari ke saudara tak punya kanon. Bentar. Ya, nggak ada Jum, kami ngambil dari buku ibu. Nggak ada, kalian lihat di buku. Karena nggak ada ngambil dari sumber lain kanonik. Ada kami tidak ngambil. Iya, soalnya kami Ada ngambil dari buku ya. Ya, terus tuh dari buku itu langsung kayak gitu, kayak yang tercantum di PT kami. Kami nggak ada ngambil sumber Dari sumber lain. Itu kayak intinya. Ya. Coba. Kalau kami pakai Kami mungkin berapa gitu kan? Ada pakai. baik, terima kasih kepada saudari Juma. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih.